Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas jejak penembak misterius Petrus di masa Orde Baru. Peristiwa penembakan misterius atau biasa disebut Petrus merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi ini tepatnya terjadi di Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. Kala itu terjadi penembakan di kota-kota besar pada tahun 1982 hingga 1985. Peristiwa ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 1970-an. Kondisi perekonomian lalu semakin memburuk ketika harga minyak dunia anjlok di tahun 1980-an. Dari yang awalnya 35 dolar AS per barelnya menjadi 10 dolar AS per barelnya. Indonesia sendiri mengalami kebangkrutan lantaran 80% pemasukan negara dihasilkan dari penjualan minyak. Pemerintah mulai melakukan pemotongan subsidi terhadap energi dan pangan. Penurunan nilai mata uang rupiah atau devaluasi pun terjadi hingga 27,6%. Soeharto juga mulai menerapkan kebijakan yang bercermin pada liberalisasi. Negara saat itu berupaya keras menarik investor asing. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan buah murah. Akibatnya, demonstrasi mahasiswa mulai pecah di jalan-jalan kota besar pada tahun 1980-an. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru, yakni Soeharto yang dinilai tak mampu lagi menjalankan kepemimpinannya. Mereka yang menunjukkan sikap oposisi terhadap rezim Orde Baru dicap sebagai kriminal. Sikap Soeharto ini muncul sejak tragedi pembunuhan 1965 atau G30S PKI. Ancaman-ancaman terhadap keterlibatan umum seperti demo-demo hingga preman-preman dianggap sebagai biang kerok kerusuhan yang murni kriminal. Mereka juga dinilai sebagai sumber permasalahan negara dan masyarakat. Sejak saat itulah, pemerintah berusaha untuk menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Semarang. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target Petrus diantaranya anggota geng, mantan narapidana, hingga mereka yang bertato. Mayoritas merupakan laki-laki yang masih muda. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam, mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah jeep atau Toyota Hilux. Dalam jurnal State of War, Controlling the Criminal Contagion in Soeharto New Order yang ditulis oleh Joshua Barker, korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari. Kemudian mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol kaliber 45 atau 38 mm. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya, seperti di laut, bioskop, sekolah, hingga jalanan sibuk di tengah perkotaan. Banyak dari mereka yang ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Borger dalam tulisannya Crime, Law and State, Authority in Indonesia mengungkapkan
setidaknya banyak laporan singkat tentang mayat bertato di koran lokal setiap harinya. Laporan tersebut juga disertai dengan gambar-gambar seram. Berdasarkan laporan Komnas HAM, korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Aksi mengadili seseorang dengan pembunuhan tanpa melewati jalur hukum inilah yang menyebabkan aksi Petrus masuk dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ada beragam versi pemberitaan tentang korban Petrus bertebaran. Salah satu versi mengatakan bahwa operasi Petrus ini telah memakan korban hingga 3.000 orang atau bahkan lebih. Adapun korban-korbannya meliputi penjahat, residivis, preman, dan disebutkan juga ada korban salah target. Karena pada masa itu operasi Petrus ini dianggap efektif untuk menumpas para pelaku kejahatan, maka operasi ini pun berlangsung di beberapa daerah. Meski dianggap efektif menangani pelaku kejahatan, namun kira-kira operasi ini tergolong pelanggaran HAM atau tidak? Berikut pengakuan korban Petrus yang selamat. Pengakuan ini datang dari Kentus, korban Petrus yang selamat. Teman-temannya dibunuh satu persatu, lalu ditahan di sel penuh darah. Salah satu korban Petrus yang selamat adalah Tri Murjo alias Kentus. Di masa-masa itu, hidupnya diselimuti ketakutan akan Petrus. Melansir dari tempo.com, berikut ini pengakuan Kentus sebagai korban Petrus yang selamat. Yang dianggap preman, maka bisa dipastikan akan diburu dan ditembak secara misterius. Hal itu pun dialami orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka tewas di tangan Petrus. Ada Wahyo, Tetuko, Kojur, Slamet, Gajah, Slamet Gaplek, Palimron, Peno, dan Bandi Bonyol. Teman-temannya jadi korban di akhir tahun 1982 saat operasi pemberantasan kejahatan sedang rame-ramenya. Saat itu pula tengah musim kampanye, Kentus disuruh mengawal Golkar menjadi semacam satuan tugas atau satgas. Lalu ada teman saya namanya Wahyo ditembak di lokalisasi Sanggrahan, kata Kentus. Ia tak tahu kenapa temannya ditembak dan bahkan pelakunya pun tak diketahui. Setelah Wahyo tewas ditembak, beberapa temannya juga ikut menyusul menjadi korban. Salah satunya Iren. Ia diberondong peluru di depan anak dan istrinya. Dulu Kentus memang hidup di jalanan, tapi ia tak pernah memeras atau bahkan mencuri, hanya sering berkelahi saja. Bukan hanya teman-temannya saja yang jadi target, tapi Kentus juga tak luput dicari aparat. Saat saya di SMA Bhinneka, tahu-tahu saya dicari oleh 3 orang aparat semua. Satu saya kenal sebagai polisi dengan pakaian preman, tutur Kentus. Waktu itu Kentus bekerja sebagai penjaga keamanan di SMA Bhinneka yang berlokasi di belakang Pasar Kranggan, Yogyakarta. Kentus bersama 2 temannya sempat meminta perlindungan dari LBH di Jakarta dan ia menginap sampai seminggu. Hal tersebut kemudian diketahui oleh M. Hasbi yang saat itu menjabat sebagai OPK Damdim Yogyakarta. LBH kemudian ditelepon untuk menyerahkan mereka bertiga, tapi tidak mau kecuali ada surat jaminan hidup. Hasbi kemudian mengeluarkan surat jaminan hidup, lantas mereka dipulangkan ke Yogyakarta. Setelah dipulangkan, Kentus sempat hidup 1 minggu di dalam sel dengan tembok penuh bekas darah. Dan meski ditahan, pintu sel Kentus tidak pernah dikunci dan ia tidak mendapat siksaan. Petrus
merupakan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ini. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.